Halo Sobat Elektron, kembali lagi dengan subjek fisika yang kali ini akan membahas tentang medan magnet. Nanti akan ada beberapa part. Untuk part 1, kita akan membahas percobaan Oersted dan induksi magnet pada kawat lurus. Lemari es. Lemari es ini pasti ada di hampir setiap rumah. Coba perhatikan pintu lemari es. Mengapa pintu lemari es dapat menutup dengan kuat dan rapat? Hal ini dikarenakan di sekeliling sisi pintu lemari es terdapat magnet. Sebuah magnet yang panjang diletakkan di dalam karet sepanjang pintu lemari es. Magnet yang terpasang di sepanjang pintu lemari es tentu saja menghasilkan medan magnet. Bagaimana medan magnet bisa dihasilkan dan bagaimana cara menghitung besar medan magnet? Sobat Elektron dapat menemukan jawabannya di video ini. Medan magnet, dari asal katanya, medan itu sendiri artinya tempat atau daerah. Jadi, medan magnet dapat diartikan sebagai daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet. Medan magnet dapat dihasilkan dari dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan magnet. Caranya dengan menggosok magnet ke logam tertentu. Yang kedua, yaitu dari arus listrik. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik kita sebut sebagai induksi magnet. Medan magnet merupakan besaran vektor, karena selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Arah medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Yang mana arah garis-garis gaya magnet ini yaitu keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan magnet. Selanjutnya, percobaan Oersted. Percobaan Oersted dikemukakan oleh ilmuwan bernama Hans Christian Oersted. Yang mana kesimpulan dari beliau adalah di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet. Menurut Oersted, arah medan magnet dapat digambarkan dengan menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan, di mana jempol menunjukkan arah arus listrik, sementara keempat jari yang digenggam menunjukkan arah medan magnet B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada kawat lurus yang arah arusnya ke atas, kemudian di sisi kiri dan kanan ada titik S dan T. Sekarang kita arahkan jempol ke arah arus, yaitu ke arah atas ya. Kemudian keempat jari yang menggenggam, kita cek arahnya. Ternyata mutarnya ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Dari sini kita bisa ngecek kembali jempol itu menunjukkan arah arus listrik I, sementara keempat jari menunjukkan arah medan magnet B. Kita sesuaikan ke gambar sekarang, gambar panahnya itu. I-nya ke arah atas. Nah, di titik S dan T yang akan kita analisis. Di titik S berarti di sisi kiri, karena arah panahnya itu, arah medan magnetnya itu memutar ke arah T ya, dari S ke T, maka di titik T, kita lihat di samping kanan, itu arah medan magnetnya menjauhi kita. Sementara di titik S atau di sebelah kiri, arahnya mendekati kita. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa di titik S, kita kasih lambang dot ya, atau titik, itu artinya mendekati kita. Sementara di titik T, itu kita kasih lambang cross, silang, itu artinya menjauhi kita. Di sini saya kasih keterangan lagi. Mendekati kita, atau bisa juga kita sebut dengan keluar dari bidang kertas atau bidang gambar. Sementara, kalau tanda cross itu menjauhi kita artinya. Menjauhi kita bisa juga kita sebut sebagai masuk ke bidang kertas. Sekarang contoh kedua, gambarnya kita ubah ya. Sekarang arah panahnya atau arah arusnya ke arah kiri. Titik S ada di atas dan titik T ada di bawah. Maka tinggal kita arahkan jempol menuju ke arah kiri. Dari sini kita bisa menganalisis di titik S dan di titik T
Kita lihat arah keempat jari itu memutar dari bawah ke atas ya. Tuh, dari bawah ke atas. Lihat arah panasnya. Kalian bisa coba di rumah ya, menggunakan tangan kanan. Dari sini kita bisa melihat bahwa arusnya itu, medan magnetnya itu mengalir dari T ke S ya arahnya, seperti ini. Berarti di titik T itu mendekati kita, sementara di titik S menjauhi kita. Kalau kita perhatikan baik-baik keempat jari kita seperti itu ya, ketika berada di bawah genggaman, itu ke arah kita kan. Ketika di atas genggaman, itu menjauhi kita. Maka tinggal kita kasih keterangan aja. Di titik T, kita kasih keterangan dot, sementara di titik S, kita kasih keterangan cross. Artinya, masuk bidang kertas atau bidang gambar. Oke, selanjutnya akan kita bahas induksi magnet. Seperti disampaikan di awal, induksi magnet adalah medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Nantinya kita bahas induksi magnet pada kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Induksi magnet pada kawat lurus, panjang, tak terhingga. Nah, untuk kawat lurus panjang tak berhingga, kita ambil titik P yang ada di sebelah kanan. Jarak titik P ke kawat adalah A, sementara arah medan magnet B berlawanan arah jarum jam dan arah arusnya ke atas. Persamaan matematis yang bisa digunakan untuk mencari induksi magnet pada kawat lurus panjang tak berhingga adalah B sama dengan μ0 dikali I dibagi 2πA, di mana B adalah induksi magnet di titik P, sementara μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, dan I arus listrik, serta A itu adalah jarak titik P ke kawat. Di sini induksi magnet satuannya Weber per meter persegi atau Tesla, sementara permeabilitas ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sementara arus listrik tahu kan satuannya ampere, sementara jarak satuannya meter. Untuk kawat lurus panjang berhingga berarti dia memiliki batas-batas ujungnya. Nah, di sini untuk kawat lurus panjang berhingga memiliki dua sudut yang berbeda, antara lain θ1 dan θ2. Sementara untuk mencari arus dan medan magnetnya sama seperti kawat lurus panjang tak berhingga. Di titik P berarti P itu memiliki jarak terhadap kawat yaitu A. Persamaan matematis yang bisa digunakan untuk mencari induksi magnet di titik P dirumuskan dengan B sama dengan μ0I per 4πA dikali dalam kurung cos θ1 ditambah cos θ2. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada dua contoh soal ya yang kita bahas. Contoh soal yang pertama, ada sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 6 ampere. Berarti I-nya sama dengan 6 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Berarti A-nya 3 cm dijadikan meter 3 kali 10 pangkat negatif 2. Sementara μ0 itu nilainya sudah diketahui 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dalam soal yang ditanyakan adalah besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat. B-nya ya ditanyakan. Sementara ini adalah kawat lurus panjang. Berarti kita anggap kawat lurus panjang tak berhingga. Sehingga rumus yang bisa kita gunakan adalah B sama dengan μ0I per 2πA. Jadi μ0-nya kita masukkan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7. Kemudian arusnya 6 ampere dibagi 2pi dikali A-nya 3 kali 10 pangkat min 2. 2 kali 3, 6, berarti coret dengan 6 di atas, pi-nya juga dicoret. Hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 5 Weber per meter persegi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ada dua buah kawat A dan B berjarak 8 cm, kemudian arusnya sama 20 ampere dialirinya ya. Kemudian ada titik P yang berjarak 2 cm dari kawat A. Berarti jarak titik P terhadap kawat B 6 cm ya. Oke, IA sama dengan IB 20 ampere, kemudian AAP. Jadi jarak A terhadap P itu 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita konversikan dulu. Kemudian ABP 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Tadi sudah disampaikan. Kemudian dari sini kita ingin mencari medan magnet di antar akibat kedua kawat di titik A.
Berarti di sini kita tentukan arahnya dulu. Karena arusnya ke atas, berarti arah medan magnet di kawat A itu seperti ini dan di kawat B sama. Nah, yang kita jadikan acuan di sini adalah titik P. Jadi kita analisis medan magnet di titik P. Jadi BP karena arahnya itu di titik P berlawanan ya, maka BP sama dengan BA dikurang BB. Ini BB maksudnya. Kemudian kita cek di A untuk kawat A, yaitu arah medan magnetnya menjauhi kita, sementara untuk titik P terhadap kawat B itu mendekati kita. Berarti dikurang ya hasilnya. Kemudian mu 0I per 2pi, kita langsung aja di sini karena yang berbeda itu hanya jaraknya, arusnya sama, berarti mu 0I per 2pi-nya kita keluarkan dalam kurungnya 1 per AAP dikurang 1 per BP. Nah, masukkan angka-angkanya. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya sama 20 ampere dibagi 2pi. Kemudian 1 per AAP-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dan ABP-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, 2pi-nya bisa dicoret, sisa 2. 2 kali 20, 40. Kemudian 10 pangkat min 2 yang di dalam kurung ini semuanya bisa dinaikkan ke atas dan dikeluarkan. Berarti nanti tinggal dikurangkan dengan 10 pangkat positif 2 ya. Karena kalau naik ke atas pangkatnya itu berubah, kalau negatif jadi positif. Sisa setengah dikurang 1/6. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4, setengah dikurang 1/6 itu 1/3 ya. Jadi jawabannya 4/3 atau 1,3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Sampai di sini video pembelajaran tentang medan magnet bagian pertama. Semoga bermanfaat. See you next video.